Kaburnya Lutfi bin Yahya dari Seminar Nasional KRT Sumodiningrat membungkam narasi para pembelanya bahwa semua yang dituduhkan kepada Bendoro majikan mereka hanyalah fitnah. Penuduh tidak mau diskusi atau tabayun atas klaim KRT Sumodiningrat adalah orang Yaman, moyangnya Lutfi bin Yahya. Ini ada skenario besar, Gus, untuk menghancurkan Islam di Indonesia. Kemarin Habib sudah dihajar habis-habisan, di framing habis-habisan. Habib sukanin dawir, Habib malsu makam. Yang selanjutnya tentang makam-makam, ini gosip, bukan jadi gosip juga sih, ini udah sampai ke fitnah. Terah HB2 Hamengkubuwono II, saya tantang kalian untuk membuktikan, berani membuktikan dan tabayun ketemu dengan Habib Lutfi dan membuktikan tentang Habib Lutfi merubah sejarah. Saya belum pernah melihat Habib Lutfi itu membicarakan suatu hal yang tidak ada bukti empirisnya. Masalahnya orang yang menuduh itu nggak pernah meminta klarifikasi. Babat Sepehi itu ditulis oleh Pangeran Mangkudiningrat yang langsung ikut perang Sepehi. Jadi yang nulis adalah pelaku sejarah. Jadi Babat Sepehi ini catatan langsung pelaku sejarah, sumber primer. Jadi leluhurnya Sumodiningrat ini adalah salah satu yang nanti di Tanah Mataram disebut dengan Tritunggal, atau teman-teman Trah biasa menyebutnya Tri Masketir. Siapa itu? Kiai Ageng Panjawi, Kiai Ageng Pamanahan, dan Kiai Ageng Giring. Jadi sejak awal Sumodiningrat ini adalah memang keturunan orang yang tus Mataram asli. 6 November 2025 nampaknya akan menjadi hari yang bakal selalu dikenang sepanjang masa oleh seluruh bangsa Indonesia, di mana hari tersebut menjadi hari dipermalukannya para jonggos Baklawi pemalsu sejarah Lutfi bin Yahya, sebab tuan majikan mereka kabur dan sama sekali tidak berani datang menampakkan batang hidungnya ketika diundang untuk berdiskusi bersama sejarawan-sejarawan ternama Jogja, adu data tentang sejarah dan silsilah KRT Sumodiningrat, sang panglima perang Kesultanan Jogja yang dibelokkan sejarah serta silsilahnya. Dikatakan bahwa beliau bukanlah orang Jawa, melainkan orang Yaman, moyangnya Lutfi bin Yahya. Para jongos Lutfi bin Yahya, seandainya mereka adalah orang-orang yang memiliki akal waras seperti manusia normal pada umumnya, seharusnya para jongos Lutfi tersebut akan malu semalu-malunya, sebab merekalah yang selama ini sangat lantang koar-koar bahwa semua yang dituduhkan kepada tuan majikan mereka hanyalah bentuk fitnah. Para penuduh dinarasikan hanya berani koar-koar di sosial media dan tidak berani tabayun dengan Lutfi bin Yahya tentang data KRT Sumodiningrat, yang akhirnya terjawab dengan ketidakberanian dia menampakkan batang hidungnya ketika diundang diskusi atau adu data tentang sejarah dan silsilah KRT Sumodiningrat yang ia klaim sebagai kakek moyangnya. Tapi yang namanya kaum jongos bukannya sadar akan kesalahannya sudah membela keturunan Yaman pemalsu sejarah Nusantara, mereka malah membuat narasi yang sangat konyol bahwa diskusi yang diadakan tidak berdasarkan kesepakatan dengan sang tuan majikannya, sehingga sang tuan majikan mereka tidak perlu datang meladeni diskusi adu data tentang kebenaran klaim sepihaknya bahwa Panglima Perang Kesultanan Jogja adalah moyang dia orang Yaman, bukan orang Jawa. Dia yang mengklaim Sumodiningrat yang merupakan orang asli Jawa adalah kakek moyangnya. Makamnya pun dipalsukan, dibangun dengan megah di Semarang, padahal makam aslinya jelas berada di jejeran Yogyakarta. Serta lambang keraton Jogja juga dicomot tanpa izin untuk melegitimasi klaimnya. Lalu ketika pihak Trah Hamengkubuwono menuntut pertanggungjawaban dia atas semua perbuatannya, tiba-tiba dengan tidak tahu malu para jongosnya meminta Trah Hamengkubuwono Jogjalah yang harus bertabayun dengan sang Bendoro majikannya. Selain menyebarkan narasi bahwa Lutfi bin Yahya tidak perlu hadir sebab diskusi yang diadakan bukan atas restu sang tuan majikannya, para jongos juga menyebarkan narasi konyol di website mereka bahwa data tentang KRT Sumodiningrat yang disampaikan oleh para sejarawan Jogja adalah arsip buatan kolonial penjajah, dan mengajak masyarakat untuk lebih percaya dengan tesis buatan Siti Fatimah yang sumbernya adalah dongeng atau bualan Lutfi bin Yahya yang sama sekali tidak ada data sumber sejarahnya. Tidak lama beliau setelah menyelesaikan untuk membangun kembali
Ngayogyakarta bersama Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, timbul terjadi suatu kekacauan di Semarang, maka diperintahkan Habib Hasan untuk mengatasi tersebut, dan beliau yang terakhir menetap di Semarang. Habib Lutfi tidak pernah memberikan sesuatu bukan hanya dengan dalil ilmu, meskipun Habib Lutfi punya kepandian ilmu ronsen tadi kuburan, punya ilmu kepandian secara spiritual itu. Ini adiknya tadi yang kita ceritakan Tumenggung Wiryawinata. Makam ini sekitar 2015 pernah didatangi oleh supranatural dari Bali. Dia cari leluhurnya, terus berdasarkan informasi dari alam sanalah gitu ya, nggak tahu alam apa gitu. Ini adalah makam Syekh Abdurrahman Ali, penyebar Islam pertama di Bali gitu. 10 tahun sampai sekitar 2022an 2023 masih diziarahi orang. Dulu ada pelangnya di situ tertulis Syekh Abdurrahman Ali gitu. Begitu kami ke sana, kami cerita kepada juru kuncinya yang baru dan Pak Dukuhnya situ, termasuk juga para penjaga makam. Itu loh, yang sebelah kanan jenengan itu ada aksara pegon. Tulisannya punika pemut pasareyanipun Raden Tumenggung Wiryawinata. Ini adalah adiknya Sumodiningrat dan makamnya ada di samping Sumodiningrat. Makanya dalam penelitian kami ada satu makam diterawang oleh 5 supranatural atau 5 orang yang bisa melihat alam gaib, akan muncul 5 nama yang berbeda. Jadi nuwun sewu, kalau mau nerawang belajar sejarah dulu. Jadi kalau mau nerawang cek datanya gitu, jangan nerawang sembarangan gitu ya. Oh terus valid nggak Pak? Oh kok data sejarah ditanya valid atau tidak? Data terawangnya dong ditanya valid apa tidak gitu. Piye tak bilang gitu. Babat Sepehi yang merupakan data primer atau sumber sejaman yang mengisahkan perang Sepehi, ditulis oleh pelaku sejarah Pangeran Mangkudiningrat, putra dari Kanjeng Sultan Hamengkubuwono II, oleh para jongos Lutfi bin Yahya yang sudah hilang akal warasnya, difitnah bahwa data milik keraton tersebut adalah data buatan kolonial penjajah. Dan fitnah keji tersebut mereka lakukan hanya demi menutupi kejahatan sang tuan majikan mereka yang sudah terbukti nyata memalsukan sejarah-sejarah di bumi Nusantara, khususnya sejarah Panglima Perang Kesultanan Jogja yang merupakan pahlawan asli berdarah Jawa. Dibelokkan sejarah dan silsilahnya bahwa beliau adalah orang Yaman, moyangnya Lutfi bin Yahya. Bahkan jika seandainya data yang menjadi pegangan para sejarawan Jogja, seandainya data tersebut memang arsip peninggalan kolonial seperti yang dinarasikan oleh para jongos Lutfi bin Yahya, sungguh arsip peninggalan kolonial itu jauh lebih bisa dipercaya jika dibandingkan dengan tesis buatan pemuja Lutfi bin Yahya yang bersumber dari dongeng atau bualan sang tuan majikannya yang sama sekali tidak ada data atau sumber sejarahnya. Sebagai kaum pribumi Nusantara yang masih dikaruniai Allah Ta'ala akal yang waras, tidak konslet seperti akalnya kaum jongos yang hina, ketika kita menyaksikan perbuatan kaum jongos yang demikian konyolnya, memang hanya itulah yang bisa dilakukan oleh mereka untuk menutupi rasa malunya. Fitnah dan framing konyol akan terus menjadi senjata andalan mereka agar tidak terlihat tolol karena sudah terlanjur membela penjahat besar pemalsu sejarah Nusantara. Di luar pembahasan diskusi nasional KRT Sumodiningrat, yang mana Lutfi bin Yahya kabur, tidak berani menampakkan batang hidungnya, yang akhirnya membuat para jongos terlihat tolol seketika. Jika umat Islam ingin melihat ketololan luar biasa para jongos Lutfi bin Yahya, maka lihatlah kelakuan salah satu pentolan dari mereka, yaitu Wedus Arya. Orang tolol yang tidak mengerti akar masalah, namun merasa dirinya pintar mengetahui segala masalah, sehingga pembelaan dia kepada sang tuan majikannya justru menjadi bahan tertawaan seluruh bangsa Indonesia. Kadang-kadang mereka pinter buang narasi begini, Arya, lihat itu makam KRT Sumodiningrat yang di Semarang bos, kenapa itu dibalamikan?
Inilah kegoblokan orang. Dia nggak mau tabayun, tetapi kerjanya framing. Oke, sedikit saya ceritakan tentang makam KRT Sumodiningrat. Sesungguhnya KRT Sumodiningrat itu memang betul bukan dari keturunan Keraton Ngayogyakarta. Bukan. Aslinya nama beliau adalah Habib Hasan bin Toha. Lalu Arya, bagaimana kok itu ada makamnya KRT Sumodiningrat itu di Semarang? Kan aslinya ada di Bantul, ada di Yogyakarta. Loh iya, memang dimakamkan di Jogja. Akan tetapi untuk memperingati ketika sudah almarhum KRT Sumodiningrat alias Habib Hasan bin Toha, maka dibuatlah makam sendiri untuk memperingati. Dibikin makam itu di Semarang. Untuk memperingati kembali kepada khitohnya, kepada terahnya, yaitu KRT Sumodiningrat atau Habib Hasan bin Toha. Dusta besar Baklawi Lutfi bin Yahya tentang makam dan silsilah KRT Sumodiningrat yang diklaim sebagai kakek moyangnya akan sangat nampak ketika kita membandingkan narasi Jongos Lutfi bin Yahya yang satu dengan yang lainnya. Semuanya membela, tapi antara Jongos yang satu dengan yang lainnya, narasi pembelaan mereka tidak pernah ada yang sama. Ketika Jongos Lutfi Rumail Abbas membela bahwa benar KRT Sumodiningrat adalah orang Yaman dan makamnya juga benar ada di Semarang, maka Jongos Lutfi yang satunya, Wedus Arya, mengatakan bahwa memang benar makam Sumodiningrat itu aslinya di jejeran Yogyakarta, sedangkan yang di Semarang itu dibangun oleh Lutfi bin Yahya hanya sebagai simbol saja. Kemudian jika kita menyimak lagi narasi Jongos Lutfi yang lain ketika membela sang bendoro majikannya, maka kita akan menemukan narasi lain yang berbeda pula dengan kedua narasi sebelumnya. Jika kita memiliki akal dan nalar yang waras, tentu kita sudah bisa menyimpulkan dengan sendirinya antara klaim kebenaran yang berdasarkan data dan fakta dengan klaim kebenaran yang hanya berdasarkan omong-omong belaka.